Dana Fortune di ACC 1.800.000 dengan tenor pinjaman 7 hari, dan untuk jumlah yang harus kita lunasi Rp1.800.000. Ada juga di sini Grab Cash KSP di ACC 2 juta rupiah dengan tenor pinjaman 7 hari, untuk jumlah yang harus dilunasi 2 juta rupiah. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini sobatku semua? Seperti biasa ya, kita akan memberi info-info terus seputaran APK pinjaman uang online ataupun disebut dengan pinjol. Oke. Jadi di sini kalau kami membahas untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online, kami juga sudah cek soal legalitas dari APK pinjaman online yang kita bahas ya di videonya. Jadi kalau APK pinjaman online yang masih ilegal, kami tidak menyarankan buat teman-temanku semua untuk menggunakan platform pinjaman online yang belum resmi, terdaftar, dan berizin dari OJK. Ya, walaupun pihak OJK dan pihak Kominfo sudah banyak, bahkan ratusan APK pinjol ilegal yang sudah ditutup oleh pihak OJK dan Kominfo, tapi kalian juga jangan terlalu lengah ketika ingin meminjam uang ya di aplikasi pinjaman online. Masih ada juga pinjol-pinjol ilegal yang belum resmi, belum terdaftar dan berizin dari OJK yang dengan mudah memberikan pinjaman. Ya, kalau kalian terjerat hutang pinjol ilegal, nah mungkin kalian akan, ya itu tadi ya teman-teman ya, dari segi bunga pinjaman di aplikasi pinjol ilegal yang bunganya terlalu tinggi untuk jangka waktu pinjaman yang pendek, sehingga bagi para peminjam mungkin kesulitan dalam melakukan pembayaran ya. Bunganya yang semakin menumpuk, bahkan hanya pinjam 3 juta saja bisa menjadi 20 juta, 10 juta rupiah ya teman-teman ya. Jadi kalian harus lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan platform pinjaman online ataupun pinjol. Oke. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas APK pinjol yang masih 100% rock ya. Dari aplikasinya ini pengguna bisa mengajukan pinjaman untuk syarat cuma menggunakan KTP. Ya, tentu kami juga bukan sales dari aplikasinya ataupun kami pembuat dari aplikasi pinjaman online ya sobatku. Dan jika kalian semua penasaran untuk aplikasi pinjaman online yang satu ini, silakan bisa cek sendiri link APK yang ada di deskripsi video, dan simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian semua nanti tidak gagal paham. Oke bosku, sebelum kita lanjut ke APK pinjol yang ingin kita bahas, jadi buat yang belum subscribe channel ini, silakan ya bisa subscribe terlebih dahulu, bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar saya bisa terus bersemangat mengupdate, mencari info-info seputaran aplikasi pinjaman online ya, entah itu yang ilegal maupun yang legal. Jadi ini bertujuan agar kalian semua juga bisa mengetahui mana APK pinjol yang sudah resmi dan terdaftar dari OJK, dan mana aplikasi pinjol ilegal yang seharusnya tidak teman-teman semua gunakan. Oke, kita akan lanjut dari APK yang ingin kita bahas. Jadi aplikasinya ini cukup menarik ya. Ini masih tergolong rock ya, dengan proses pencairan bisa dibilang ini pinjol 24 jam. Nah, mungkin kalian semua juga penasaran ya sobat untuk aplikasinya, dan kita akan langsung saja menuju ke aplikasi yang satu ini. Untuk aplikasi yang satu ini, jadi dari aplikasi pinjaman online yang satu ini, untuk tampilan awal dari aplikasinya. Jadi tampilan awal dari aplikasinya ini untuk 0,4% per hari untuk pinjaman cicilan. Jumlah pinjaman maksimumnya ini 6 juta rupiah ya teman-teman ya. Kalau di aplikasinya ini tertera dengan jangka waktu peminjamannya ini 75 sampai 90 hari. Untuk bunganya ini tertera 0,4% per harinya. Pengguna yang mengajukan ataupun meminjam uang dari aplikasi ini, jadi di sini ada produk cicilannya. Ini produk cicilan limit lebih tinggi, untuk tenornya lama, tagihan lebih ringan, dan di sini untuk
Buruan ayo ajukan produk cicilan jangka waktu 75 sampai 90 hari, bisa dicicil bayar 15 hari sekali dengan jumlah tagihan yang sama tanpa jaminan, semua diproses secara online. Dana akan cair dalam waktu 24 jam, aman dan pastinya terpercaya. Oke, di sini pengguna yang mengajukan pinjaman dari aplikasi ini ya. Tentunya di sini pengguna harus melengkapi informasi pinjamannya. Ini pengguna tentu harus memenuhi beberapa persyaratan pinjaman. Ya, di aplikasi pinjaman online memang seperti itu. Kalau pengguna yang ngajuin pinjol memang harus memenuhi beberapa persyaratan pinjaman ya teman-teman ya. Ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kondar atau disebut dengan kontak darurat, dan informasi-informasi lain yang harus diisi ya. Informasi lainnya ini seperti pengambilan, pengguna harus melakukan upload foto KTP, pengisian informasi pinjaman seperti itu ya. Dan di sini pengguna hanya perlu mengisi informasi pribadi, informasi kontak darurat ya teman-teman ya. Dan di sini pengguna harus mengisi 2 kontak darurat. Kondar ini bisa kondar teman, rekan kerja ya teman-teman ya. Dan di sini untuk aplikasi ini yaitu ya, setelah pengguna pinjaman mengisi informasi pinjaman dan nanti setelah mengisi ataupun melakukan informasi mengajukan limit. Nah, jadi dalam beberapa menit nanti akan diberikan limit pinjaman dan sudah bisa mengajukan pinjaman ya, seperti itu dari aplikasinya. Untuk aplikasi pinjaman online yang satu ini sudah 100.000 download dengan 64.000 ulasan. Ya, oke guys. Jadi ini adalah deskripsi beberapa rincian ataupun produk-produk pinjaman yang ditawarkan ya. Di sini untuk limit jumlah pinjamannya ini bisa mencapai 20 juta rupiah. Wow, lumayan cukup tinggi juga ya teman-teman untuk limit pinjaman yang diberikan dari aplikasi yang satu ini. Dan di sini untuk beberapa di sini juga ada untuk syarat pengajuannya ini. Ada warga negara Indonesia yang minimal berusia 21 tahun lebih dan sudah memiliki kartu tanda penduduk KTP ya sobatku. Ada juga di sini telah bekerja, memiliki penghasilan yang stabil dan memiliki kartu identitas perusahaan. Ya, di sini ada juga untuk alamat, ini seperti metode pembayarannya juga sudah ada juga ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk aplikasinya ini dirilis tanggal 21 Juli 2021 dan dikelola oleh PT Kredit Plus in Teknologi. Oke guys, jadi saran dari admin ketika kalian ngajuin ataupun mendownload aplikasi pinjaman online, alangkah baiknya kalian harus lihat dulu ya legalitas dari aplikasi pinjaman online yang kalian gunakan. Dan tidak hanya itu saja, di sini kalian juga harus cek ulasan dari ataupun rating dari para pendownload aplikasi APK pinjol yang ingin kalian gunakan. Ya, memang banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online yang dengan mudah memberikan pinjaman, tapi di sini saran dari saya yaitu tadi harus benar-benar dicek, diteliti ya teman-teman ya untuk aplikasi yang ingin kalian gunakan, terutama legalitasnya dan bunga pinjaman, serta apakah kalian memang sanggup untuk melakukan pembayaran jika teman-teman pinjam uang di aplikasi pinjaman online tersebut. Harus lebih pintar ya, lebih smart ketika menggunakan layanan platform pinjaman online. Oke guys, silakan nanti buat kalian semua yang mungkin kurang paham ataupun ingin bertanya, silakan ya bisa langsung bertanya di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat para pinjol lovers dan lebih mengetahui ya untuk aplikasi-aplikasi yang masih work. Dan tentu kami membahas semuanya ya teman-teman ya, entah itu yang masih ilegal ataupun yang legal. Tentu kalian juga harus ketahui, jadi jangan langsung asal menggunakan aplikasi pinjol begitu saja. Hasil pinjaman kalian memang dengan mudah di ACC, di aplikasi pinjol, tapi yaitu tadi kalian kurang memperhatikan mungkin dari segi bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman. Bahkan ada juga sekarang aplikasi pinjol yang
Setelah kalian diberikan penawaran misal pinjaman 5 juta rupiah dan untuk jangka waktu pinjaman selama 30 hari. Setelah kalian di ACC dari aplikasi pinjaman online tersebut, tenor yang awalnya 30 hari ini bisa berubah menjadi hanya 10 hari, 7 hari saja, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus mengetahui juga sistem dari aplikasi pinjol. Oke, mungkin itu saja saya akhiri. Salam hoki.